Selamat pagi kepada anak buahku semua, ya. Pada teman-teman semua yang dari Tegalrejo, dari Bandungan, dari Gerabak. Selamat datang juga buat Mbak Suci dan tim Mas Domo, ya, dan juga Mbak Ratna, Mas Dwi, Pak Agus, Mbak Ria saya undang ke sini biar nanti jelas siapa yang sering salah adminnya. Ya, jadi gini, hari ini perdana kita meeting. Nanti akan saya sampaikan beberapa hal, tapi yang pasti nanti bisa Mas Dwi nanti juga bisa ngasih sesuatu, Mbak Ratna dan sebagainya. Tapi hari ini sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu, berdoa supaya meeting hari ini bisa berjalan efektif. Kita dikejar waktu karena harus selesai jam 11. Jam 11 itu kamu harus sudah sampai di sana, ya. Hari ini kita meeting dengan suasana yang santai. Saya sengaja di tempat ini waktu itu sama Mbak Ratna, Mas Dwi makan di sini, tempatnya untuk bagus untuk meeting supaya fresh lah, ya. Kamu tiap hari kan ngurusi Andri, ngurusi budget terus ngumet kepalanya, ya. Bobby juga sama. Sekali-kali di refreshing di sini pagi-pagi kan nyaman ini, ya. Saya mulai dari sejarah dulu, ya. Ini penting nih, biar kita tahu sejarah terbentuknya Geprek Mantul ini. Sejarahnya itu memang dari awal saya pengen punya resto gitu. Dulu pernah punya. Terus saya sounding ke Mas Dwi, kebetulan Mas Dwi juga punya tempat yang bagus di belah sana. Bolak-balik saya ngomong tempatnya bagus sekali, udah saya dari awal udah gitu terus itu belum jadi. Ya, akhir cerita Mas Dwi oke, konsepnya oke gitu, dan kita jalan. Tepatnya tanggal 6 September 2020 baru 6 bulan ini langsung launch. Ini pertama kali sejarah berdirinya Geprek Mantul. Ya, Adi. Oh, pertama Fitri kok malah kok. Yang tak panggil. Oh, sorry, Pak Turip dulu. Ini penting ini. Ini coba sokok gurunya Mantul itu, ya. Fondasi. Jadi saya itu bilang sama Dwi waktu itu, Mas ada orang nggak Mas, ya? Ini belum apa-apa ini, saya belum baru bayang-bayangan. Pak Turip, ya udah panggil ke sini, Pak interview Pak. Udah bisa masak? Bisa Pak, ya bisa terus ya oke. Lasang wae. Aku masih ingat, Pak saya bisa tapi saya jangan jadikan pimpinan loh Pak, pokoknya saya bisa loh Pak. Sedang kuate ya. Terus saya bilang Pak Turip ada teman yang lain? Ada Fitri namanya, Pak panggil Fitri. Terima kasih. Nah, itu orang lama juga, ini bicara sejarah, ya. Fitri ada punya teman nggak Fitri? Nisa. Gitu. Waktu itu 3 orang itu dulu yang saya ajak meeting di Cafe Merah Putih. Betul ya, Cafe Merah Putih waktu itu. Ya, 3 itu dulu. Baru yang lain-lain. Ya kan seperti itu, ya. Itu sejarahnya. Kita buka tanggal 6 September. Kebetulan hari pertama buka itu omsetnya. Aku udah mikir, kok bagus, lumayan. Hari kedua, kok nambah sampai seminggu. Aku mikir ini, wah mudah-mudahan bisa bertahan gitu. Karena buat saya resto itu test case-nya maksimal tuh 3 bulan. Maksimal. Bisa ketahuan oke enggaknya. Lihat sebulan masih stabil, ya. 2 bulan masih stabil, 3 bulan masih stabil, oke berarti top, udah bagus. Sampai sekarang ini berapa udah number 1 lah, kira-kira seperti itu. Nah, berangkat dari sini saya sama Mas Dwi berdiskusi sama Mbak Ratna, Mas kita ngembangin. Dan akhirnya kita ada 3 cabang. Dan ini akan berlanjut sampai ke berapa kita nggak tahu. Ya. Maksudnya selama ada lokasi yang bagus,
kita akan buka. Kira-kira seperti itu, paham ya? Maka saya punya visi, ini belum disepakati. Visi saya itu Gapai Mantul itu akan menjadi resto yang terbaik dan terlaris, itu adalah terbaik dan terlaris. Terbaik itu nanti kita bicara banyak gitu ya, dan terlaris. Jadi mimpi saya sama Mbak Dewi sama Mbak, ya kalau bisa sampai berapa kita nggak ngerti. Nanti di Ngabla atau di mana, di Babak dan sebagainya ada lokasi bagus lagi, survei lagi, nambah lagi. Dan itu tidak sesuatu yang mustahil gitu. Karena apa? Karena saya punya gini. Tergantung kamu. Kalau kamu mempercayakan karirmu atau masa depanmu di Gapai Mantul, ayo kita bareng-bareng sama-sama, maksud saya. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau kamu masih percaya sama Gapai Mantul, sama tim manajemen yang ada di sini, kita ini, ya, Bapak Agus juga, kita bareng-bareng sama-sama. Berarti kita harus serius. Karena karir itu akan bisa berlanjut apabila ada ekspansi. Semakin berkembang, semakin buka-buka terus, karirnya semakin naik kan gitu. Tapi kalau nggak ada opening ya karirnya akan berhenti. Nah, opening akan bisa bagus apabila setiap outlet, bahasa saya outlet atau store, itu memang targetnya tercapai dulu. Kita harus punya target hidup ini. Ya. Siapa tim manajemennya? Ya, Pak Dwi, Mbak Ratna, saya sama Bu Ardi, tim manajemen kira-kira seperti itu, ya, yang paling atas. Untuk operasional saya untuk operasional, Mas Dwi, Mbak Ratna, dan Bu Ardi ini anggap aja pemegang saham yang punya uang gitu. Beli dulu, bentar tuh. Ya, saya buatin yang clear dulu, bentar. Jadi di bawah saya operasional langsung Adi membawa 3 outlet. Saya coba dulu, langsung 3 bisa enggak. Ini tugas besar loh, ini benar loh. Ini kita nggak main-main, ini resto beneran. Kita setting dari awal juga dengan uang beneran gitu maksud saya. Dan kenyataannya sekarang ini ada prospek yang bagus. Di bawahnya Adi ada, setiap outlet ada namanya supervisor. Pertama dan kedua. Untuk sementara ini gini, untuk yang Bandungan hanya 1 dulu, Agus. Clear ya? Jadi orang Bandungan, anak buahnya harus ngikutin apa yang diperintahkan sama Agus. Selama itu untuk kebaikan store. Clear ya? Halo Bandungan? Jelas? Saya mau perjelas supaya nggak bingung kamu hari ini, tak clearkan. Oke. Untuk Gabak, orang pertamanya karena Adi sudah ke mana-mana, itu Nisa. Jadi kalau ada apa-apa saya ke Nisa, orang pertamanya. Orang keduanya Andre, biar clear. Ya, jadi saya kalau tanya sesuatu ke Nisa atau ke Andre. Yang lain harus mendukung. Ya. Yang lain harus mendukung, nggak boleh tidak. Untuk Garjo, orang pertamanya Risa, orang keduanya Tolabi. Yang lain juga harus mendukung dulu. Ini kan butuh try out. Uji coba. Kita lihat, kita evaluasi selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan bagaimana berkembang. Yang masak namanya cook, yang membantu masak itu namanya cook ya Pak. Di kasir itu ada namanya 2, namanya kasir sama server. Kasir itu yang hosting, server itu yang membantu. Kan gitu. Di depan tuh namanya cleaning staff. Bukan waiters, bukan. Ini kita bicara fast food, kita bawa resto. Ya, ada 3 macam resto, ada fast food lah, ada table service lah, ada buffet dan sebagainya. Kita enggak, kita yang fast food. Itu nanti akan saya buatin job-nya masing-masing biar clear. Tugasnya Adi nanti apa clear, tugasnya apa Agus apa clear, semua nanti sebar semuanya sesuai dengan jobnya masing-masing. Biar pasti cara kerjanya. Oke, nanti seperti itu. Dengan suhu dan timer kita, tesnya itu ya enak beneran gitu. Sekali dusting harus diayak.
disiplin, quality, service, dan clean lines. 4 ini terapin dulu. Nah. Ya, memang yang paling kelihatan kebersihan sekarang ini. Ada yang bilang, Pak, nanti kalau dibersihkan kotor lagi, Pak. Ya memang. Saya mau tanya itu, kamu punya rumah, di depannya ada pohon. Saya mau tanya aja. Daunnya berguguran tiap pagi. Kamu sapu nggak? Sapu. Besok pagi kan pagi berguguran lagi. Sapu lagi nggak? Oh, ya, hentikan dulu. Iya Pak, dari dulu tuh. Apa ya? Ya, nggak apa-apa. Motivasi. Kita ini minta tolong untuk Mas Adi koordinasi dengan teman-teman yang lain masalah logistik, karena saya sekarang membawai logistik juga untuk diatur, karena kita rutenya kan cukup jauh ya. Iya. Kalau bisa itu dalam satu putaran ngirim ke Karjo dan ngirim ke Bandungan gitu ya. Nanti dijadwalkan misalnya seminggu 2 kali di hari apa. Jadi koordinasi biar tidak ada yang kelewat. Sementara itulah, saya belum ada gambaran Pak Adi. Ya, nggak apa-apa sih. Menteri Keuangan mau menambah. Untuk gaji yang Bandungan mungkin saya kan kalau yang lainnya tanggal 1, mungkin yang Bandungan tanggal 2 nggak apa-apa ya. Soalnya kalau untuk sementara ini kan keliling terus ya mungkin perhitungannya takutnya nanti memang sudah selesai tapi kesananya nanti nggak nyandak sama Ri. Terus saya juga ada yang era elektronik juga saya juga gaji anak-anak era elektronik jadinya double 4 berarti ya. Ya, terus untuk Bandungan ini ya karena lagi babat alas jadinya harus memang lagi prihatin ya Pak Ardi. Maksudnya untuk maksudnya gajinya juga nanti masih harian jadinya mungkin nanti terimanya kok segini ya. Memang istilahnya kita baru prihatin gitu loh. Tetap semangat, semuanya aja sih tetap semangat, jangan kasih kendor ya Pak ya. Ini kayak temanya apa? Satu hati, satu tujuan gitu ya, kompak, serius, satu tujuan gitu aja nih. Ya udah Bu Adi ada enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya mau menambahkan aja untuk kebersihan, kerapian resto itu merupakan wajah dari kita juga. Kalau orang datang, resto kita rapi, resto kita bersih, resto kita rajin, yang datang nyaman apa tidak? Dia kalau mau foto, kita sudah ada boothnya rapi, bersih, pasti nyaman. Jadi resto kita itu adalah rumah kita. Saya kan berkali-kali menerapkan seperti itu. Jadi tolong dijaga resto kita supaya orang datang, konsumen datang itu nyaman. 1 ditambah 1 sama dengan pasti 2. Kalau di geprek mantul itu 1 ditambah 1 tidak jadi 2. Mudah enggak? Nah, di sini saya mau bertanya, bisa nggak menjabarkan di geprek mantul 1 ditambah 1 tidak jadi 2? Kalau hukum matematika kan pasti nih, 1 ditambah 1 pasti 2. Coba yang berani 50.000 tunai langsung diposting. Ayo. 1 ditambah 1 sama dengan tidak 2. Intinya kalau 1 tambah 1 Sama dengan 2 lagi anakku. 1 ditambah ya. sama 1 kan Pakai ya. kan nggak boleh saling pacaran. Nah, 1 dari 1 jadinya keluar 1 Kalau semua Ya, kalau itu Dibilang itu mas. kok jawabannya tentang hati. Dia berjuang kayak kok hatimu kayak senang kalau Di sini saya tegaskan ya, di sini hubungannya dengan omset, bukan dengan asmara. 50.000 loh. Sambil menunggu datangnya menu. Ayo.
tambah satu ya. Kalau di Geprek Mantul tambah satu outlet tambah omset. Belum itu. Kalau kasih satu sampai untungnya banyak jadi rupiahnya banyak Pak. Bisa 30.000, 50.000. Betul Mas Rosi. Cek di asli orang cek. Jadi saya jelaskan sebentar sedikit saja. Untuk di matematika itu 1 ditambah 1, misalkan 1 orang datang, 1, pesen paket geprek 1, 2, take away-nya 1, 3, french-nya 1, jadi 4. Jadi di geprek mantul itu berlaku 1 ditambah 1 sama dengan 4. Itu yang saya maksud. Jadi omset kalian juga bagus, kantongnya juga bagus, kan gitu. Awali dengan doa. Terima kasih atas kedatangannya teman-teman semua dari Gerabak, Bandungan sama Tegalrejo. Kita tutup meeting hari ini. Semoga apa yang kita bahas, yang kita lakukan mampu menjadikan Geprek Mantul Group ini jauh lebih baik lagi. Kita akan semakin buka lagi dan sebagainya supaya tujuan tercapai semua untuk bisa bermanfaat buat stakeholder itu yang berkepentingan, yang terlibat, ya kamu. Oke, kita tutup dengan doa, ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Selesai.